Berjumpa lagi bersama saya Tiara Harani, NPM C0C019035, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, dosen Madani Hatta SMI Akasi E. Pada video pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki materi bab 5. Bab 5 ini merupakan lanjutan dari materi bab 3 dan bab 4. Maka, kasus yang kita temui di materi bab 3 dan bab 4 akan kita temui lagi di bab 5 ini. Tambahannya, bab 5 ini sudah berbicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak ketika dia sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Kalau di bab 3 dan bab 4 itu dianggap ya kan, walaupun terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015 dalam kasus PT Nusantara dan PT Andalas, tetapi diasumsikan selama tahun 2015 tidak ada transaksi yang melibatkan antara entitas induk, yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Kalau di bab 5, setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan berbicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, ini nanti dibagi menjadi 3, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 5 berbicara tentang transaksi antara PT Nusantara dan PT Andalas dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa, kalau dia perusahaan jasa. Kemudian di bab 5 berbicara tentang transaksi yang hubungannya dengan penjualan terkait aset tetap ketika perusahaan induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak atau perusahaan anak menjual aset tetapnya kepada perusahaan induk. Kalau di bab 7 berbicara tentang transaksi induk dan anak terkait obligasi. Bisa jadi induk yang menerbitkan obligasi yang membelinya adalah perusahaan anak, atau sebaliknya, atau induk yang menerbitkan obligasi kemudian dibeli oleh perusahaan non-afiliasi, kemudian perusahaan non-afiliasi menjual kembali kepada perusahaan anak. Sekarang kita mulai dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa. Jadi, ketika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat banyak dan sangat mungkin muncul transaksi yang melibatkan induk dan anak. Karena apa? Salah satu motivasi dilakukannya kombinasi bisnis adalah motivasi manajemen laba. Jadi, riset mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis, itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Misalnya, induk menjual secara besar-besaran barang dagangan kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Karena menjelang akhir tahun, penjualan itu dihitung ternyata turun drastis. Kemudian yang dilakukan PT Induk adalah menjual barang dagangannya ke PT Anak. Maka itu adalah transaksi hubungan istimewa atau relatif par. Jadi, transaksi yang melibatkan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi yang di luar transaksi induk dan anak. Induk menjual barang dagangan ke anak, berarti induk melakukan pencatatan iya, karena itu merupakan transaksi penjualan, ada buktinya. Dan anak mencatat itu, karena itu merupakan transaksi pembelian. Masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan anak itu akan mencatat, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo, penjualan yang ada di dalam neraca saldonya PT Induk itu termasuk di dalamnya penjualan kepada perusahaan anak. Kemudian, persediaan yang dilakukan dalam neraca saldo
PT anak itu termasuk persediaan yang diperoleh dari PT induk. Nah, waktu menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka pengaruh dari transaksi induk dan anak tidak boleh dimunculkan, harus dieliminasi. Maka nanti ada proses eliminasi penjualan yang dilakukan induk kepada anak. Kemudian, bagaimana kalau seandainya anak yang membeli persediaan barang dagangan dari induk tadi menjual barang dagangan tersebut kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang dia lakukan bukan kepada PT induk lagi. Jadi boleh muncul adalah persediaan yang dilakukan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Contohnya, ketika induk menjual barang dagangan kepada anak sebesar 10 juta, kemudian anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 15 juta, maka yang boleh muncul adalah 15 juta, yang 10 juta tidak boleh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk beserta entitas anaknya. Tetapi laporan keuangannya digabung karena secara pelaporan induk dan anak itu adalah satu entitas pelapor. Kalau dari pencatatannya, mereka masih entitas terpisah. Dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi, transaksi yang merupakan entitas induk dan anak, transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu adalah transaksi induk menjual barang dagang kepada anak atau induk yang memberikan fasilitas kepada anak. Tetapi kalau hilir adalah anak yang menjual barang dagangan kepada induk atau anak yang memberi fasilitas kepada induk. Transaksi yang harus dieliminasi adalah transaksi yang dilakukan oleh induk dan anak. Kemudian, antar anak pun pasti mereka ada transaksi yang melibatkan transaksi antar anak perusahaan. Jadi, kalau entitas induk mempunyai dua anak perusahaan, A dan B, maka antar mereka terjadi transaksi, tetapi itu tidak dibahas dalam akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kemudian ada transaksi yang melibatkan induk berinteraksi kepada anak. Maka yang saya jelaskan tadi, transaksi tersebut tidak boleh muncul. Transaksi tersebut harus dieliminasi. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Jawabannya adalah ketika barang dagangan yang dijual PT induk kepada PT anak itu dalam periode yang sama sudah terjual semuanya kepada PT anak perusahaan non-afiliasi. Sedangkan kalau belum terrealisasi, maka akan ada eliminasi pencatatan transaksi perusahaan induk. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan untuk menghapus beban pokok penjualan. Contohnya, PT induk menjual barang dagangan kepada PT anak sebesar 20 juta. Harga pokok penjualan atas barang yang dijual oleh PT induk terhadap PT anak adalah sebesar 15 juta. Di tahun 2019, di periode yang sama, barang yang dibeli PT anak dari PT induk itu sudah terjual semuanya dengan dijual kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 25 juta. Maka jurnal yang dieliminasi hanya penjualan PT induk 20 juta kepada PT anak dan HPP 15 juta ketika PT induk melakukan penjualan yang boleh muncul sebesar 25 juta. PT anak sudah melakukan penjualan yang asli kepada perusahaan non-afiliasi. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya di video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.